Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, pelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa menjawab apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, Siti? Baik, melaporkan, mengamati. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan harapkan peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi struktur bagian-bagian teks anekdot, yang kedua menelaah kebahasaan teks anekdot. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama mengidentifikasi unsur, dan yang kedua menelaah kebahasaan teks anekdot. Nanti untuk selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Nanti akan dibagi kelompok, kalian mengerjakan LKPD bersama-sama dengan teman satu kelompok untuk nanti hasilnya dipresentasikan. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang Ibu mau kasih kalian materi tentang teks anekdot. Ini tadi adalah contoh dari teks anekdot. Jadi teks anekdot itu bercerita tentang apa sih? Ya? Tentang apa? Ya, tentang apa? Teks anekdot bercerita tentang sudah kalian tonton. Apa yang sudah kalian tonton tadi? Lucu tidak? Lucu. Berarti teks anekdot itu bercerita tentang cerita lucu. Cerita lucu, ada lagi yang bisa jawab? Iya, si Kira. Apa lagi? Apa? Menghibur, iya benar. Sekarang Ibu mau kasih kalian materi tentang teks anekdot. Berdasarkan contoh yang sudah disampaikan, maka definisi dari teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi kritik, anekdot seringkali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan, ataupun humor. Akan tetapi, terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran kepada khalayak. Adapun fungsi dari teks anekdot sama dengan teks-teks cerita lainnya, seperti cerita pendek ataupun novel. Anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan itu. Hanya saja, dibandingkan dengan teks cerita lainnya, anekdot memiliki kekhususan, yaitu mengandung unsur humor ataupun unsur lucu. Kelucuan dalam anekdot
tidak sekedar mengundang tawa. Tetapi humornya itu ada pula ajakan untuk merenungkan sesuatu kebenaran. Di dalam teks anekdot memiliki struktur, yaitu ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Bestari ID akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks anekdot. Mulai dari yang pertama, abstraksi. Merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi, yaitu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Yang ketiga, krisis atau komplikasi, merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi, merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Dan yang terakhir, koda, merupakan penutup atau kesimpulan sebagai petanda berakhirnya cerita. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, artinya bisa ada ataupun bisa tidak. Berdasarkan strukturnya, maka di dalam teks anekdot akan membentuk diagram seperti gambar di samping, yaitu membentuk seperti gunung dan struktur krisis sebagai puncaknya. Nah, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Di LKPD-nya kalian bisa melihat materi di situ untuk menelaah struktur dan kebahasaan. Nah, sekarang ibu akan bagi dalam kelompok. Tadi kelompok 1 Anissa, Ayu, kelompok Elmi, satu kelompok Suci, tadi dengan siapa itu juga satu kelompok, lalu yang kelompok terakhir Pasha dengan teman-temannya nanti satu kelompok. Silakan kalian buat dalam kelompok. Jadi kalian silakan. Maju ke depan yang mau mempresentasi hasil. Silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk tuliskan buat dan baca sebagai
Teks tersebut adalah Presiden 1 dan Presiden 2 debat tentang kaki kanan burung beo ditarik burung beo. Demikian hasil presentasi kami. Oke, terima kasih. Di materi terakhir, sekarang Ibu mau bertanya kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Suci. Ya. Baik untuk kesimpulannya dari pengerjaan teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, tujuan penulisan teks anekdot. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang bisa menambahkan jawaban dari Suci? Siapa? Anekdot, langkah-langkah menganalisis teks anekdot dan kaidah teks anekdot. Ya, bagus. Jawabannya ya. Oke. Atau penting tidak kita mempelajari materi ini? Penting. Untuk apa? Bisa untuk menghibur, untuk mengkritik, bisa juga sebagai teks anekdot ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang tadinya suka, kalau kita di Papua sini suka mob bisa dijual seperti para stand up comedy, mereka bisa menghasilkan uang, bisa menjadi artis dengan cara apa? Dengan cara berbicara, lucu di depan orang banyak. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Iya, baik. Untuk pelajaran minggu depan kita akan masuk ke isi teks anekdot. Nanti kalian bisa baca-baca materi untuk isi teks anekdot. Kalau hari ini kita sudah belajar struktur dan kebahasaan, minggu depan kita akan belajar mengenai isi teks. Kita masih ada tentang teks. Oke, karena tadi di awal kita sudah belajar dengan doa dipimpin oleh kelas, jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta pimpin kita dalam doa. Selamat siang.